Halo student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar Ananda semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, teacher akan mengajar tema 4, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Nah, pada tema ini, Ananda akan mempelajari tentang sehat itu penting. Dan pada subtema ini, kalian juga akan mempelajari tentang peredaran darahku sehat. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kedua, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah teacher sampaikan, materi pertama yang akan Ananda pelajari adalah tentang proses peredaran darah manusia. Simaklah pantun berikut ini. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, pantun yang telah teacher sampaikan ini mengajak kita untuk menjaga kesehatan diri karena kesehatan sangatlah berharga. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh adalah dengan cara bersepeda. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi dari organ peredaran darah manusia? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pada subtema ini Ananda akan mempelajari bagaimana sistem peredaran darah manusia dan organ peredaran darah manusia. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, amatilah gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah terdiri atas dua jenis, yaitu pertama, sistem peredaran darah terbuka, yaitu sistem peredaran darah yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Dan yang kedua, sistem peredaran darah tertutup, yaitu sistem peredaran darah yang harus melewati pembuluh darah. Berdasarkan dua jenis sistem peredaran darah tersebut, sistem peredaran darah manusia termasuk dalam sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Untuk memahami bagaimana sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil dalam tubuh kita,
Simaklah penjelasan teacher berikut ini. Sistem peredaran darah manusia. Dari gambar di samping merupakan gambar peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Nanti darah yang banyak mengandung oksigen ini akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, dari gambar berikut ini kita bisa mengetahui bahwa sistem peredaran darah kecil manusia ini adalah pertama, darah yang kaya karbon dioksida akan dipompa dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis ini akan dibawa ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pergantian karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian nanti yang kaya oksigen akan dibawa ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis akan dibawa ke serambi kiri. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar. Nah, selanjutnya nanti terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan alur dari peredaran darah besar ini. Nah, sistem peredaran darah besar manusia yaitu pertama, darah yang mengandung banyak oksigen dari bilik kiri akan dibawa ke aorta. Dari aorta akan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh ini akan terjadi pergantian darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Nah, karbon dioksida akan dibawa ke vena. Lalu darah ini akan dibawa ke serambi kanan. Nah, begitu seterusnya. Nah, sistem peredaran darah manusia dapat bekerja karena terdiri atas beberapa organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terbagi atas 3 macam, yaitu pertama, jantung, kedua, pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Untuk dapat memahami tentang organ peredaran darah manusia yang telah teacher sebutkan tadi, simaklah penjelasan teacher berikut ini. Organ peredaran darah manusia pertama, jantung. Gambar di samping merupakan gambar jantung manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu pertama, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kedua, bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Ketiga, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Dan yang keempat adalah bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, antara serambi dengan bilik ada pembatas yang disebut dengan katup. Nah, fungsi katup ini adalah mencegah tercampurnya darah kaya karbon dioksida dengan darah kaya akan oksigen. Kedua, pembuluh darah.
Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi yang disebut dengan arteri dan pembuluh balik yang disebut dengan vena. Nah, perbedaan antara kedua pembuluh ini adalah yang pertama, pembuluh nadi. Nah, pembuluh nadi ciri-cirinya pertama tempatnya sembunyi, kedua dindingnya tebal, kuat dan elastis, aliran darahnya berasal dari jantung, denyutnya lebih terasa seirama dengan denyut jantung, katup hanya di satu tempat dekat dengan jantung, jika terjadi luka, darah akan memancar, dan yang terakhir membawa darah yang mengandung oksigen, kecuali dari arteri ke paru-paru, karena pembuluh ini membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, sedangkan pembuluh balik tempatnya dekat dengan permukaan kulit, sehingga nampak di permukaan kulit ini tampak kebiru-biruan, dinding tipis dan tidak elastis, aliran darah menuju jantung, denyutnya tidak terasa, katup terdapat di sepanjang pembuluh, jika terjadi luka, darah tidak akan memancar, dan yang terakhir, membawa darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena dari paru-paru, karena pembuluh ini membawa darah yang mengandung oksigen. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar merupakan gambar pembuluh darah. Pembuluh nadi yang terbesar disebut dengan aorta. Nah, sedangkan pembuluh balik yang terbesar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Nah, ujung cabang pembuluh kecil itu disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Nah, yang ketiga, darah. Fungsi darah dalam tubuh manusia yaitu pertama, mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh, kedua, menjaga keseimbangan suhu tubuh, dan yang ketiga adalah menjaga kekebalan tubuh. Darah tersusun atas bagian darah yang cair dan bagian darah yang padat. Bagian darah yang cair ini disebut dengan plasma darah, yang mana di dalamnya terlarut zat gizi, yaitu sari makanan seperti gula, garam, vitamin, protein, dan lemak. Bagian darah yang padat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, fungsi sel darah merah yaitu berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, plasma darah fungsinya adalah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping darah berfungsi menutup luka, dan sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sekarang tugas Ananda adalah jelaskan apa fungsi dari masing-masing organ peredaran darah manusia berdasarkan penjelasan yang telah teacher sampaikan. Setelah Ananda mempelajari tentang organ peredaran darah manusia, materi berikutnya adalah tentang mengenal ciri-ciri dari pantun. Menjaga kesehatan organ peredaran darah merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Cara mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui pantun. Dengarkanlah pantun berikut ini. Nah, yang telah kalian dengar tadi merupakan sebuah contoh pantun.
Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Berdasarkan pantun yang telah kalian dengar tadi, ciri-ciri sebuah pantun yaitu: pertama, pantun bersajak AB-AB. Kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu pertama, sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua setiap bait. Rambutku lebat. Bagian sampiran berfungsi sebagai penentuan agar pantun memiliki rima yang cepat dan mengalir, mudah diingat dan mudah dipahami oleh pendengar dan pembaca. Kedua, isi, merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan baris keempat setiap bait. Bagian isi pantun berisi maksud atau pesan yang ingin disampaikan pembuat pantun. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap anak-anak semua mampu memahami materi yang telah Teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya.